We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mbak Satya Cipta, seorang seniman yang ada di... Mbak Satya adalah salah satu peserta untuk pameran lukisan, pameran Charity, Rahayu Ing Arta, dan beliau sangat suportif sekali dari pembukaan sampai sekarang. Ini sudah hari ketiga. Nah, tadi saya sudah buka lukisannya, saya lihat lagi kok berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini. Kalau tahun sebelumnya tentang pria dan wanita, yang kali ini lebih ke single, ke binatang, ke perempuan. Oke, tetapi sebelum itu kita tanyakan dulu bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Mbak Satya. Silakan. Sebenarnya saya ngelukis itu udah dari SMP ya. Beli kuas sendiri, buku belajar sendiri, beli kanvas sendiri, belajar sendiri. Waktu itu saya pakai cat air, tapi kan belum ngerti benar gitu. Tapi karena saya suka, jadi saya ambil ember yang ada stiker bunga sekeranjang. Saya taruh ember di meja. Saya lukis itu bunga yang ada di ember. Nah, jadi, saya happy juga bisa ngelukis begini. Mulai beli kanvas yang agak besar, saya lukis lagi. Oh, saya pintar juga ya bisa ngelukis bunga. Dari situ gambar-gambar terus, tapi sekalian sama nulis puisi. Waktu itu lebih banyak nulis puisi, prosa gitu. Sampai kuliah. Kuliah itu walaupun saya jurusannya penyutradaraan teater, tapi kamar saya tuh lukisan semua, sampai tembok-temboknya. Salah jurusan atau gimana ini? Enggak. Jadi waktu itu saya pikir tuh, saya di IKJ tuh mau ngambil apa ya? Karena saya merasa saya bisa semua gitu, kecuali nari ya. Kalau nari saya cepet pingsan. Terus kalau mau ngambil seni rupa, aku nggak ngerti panggung. Kalau mau ngambil film, aku nggak ngerti seni rupa. Jadi tengah-tengahnya aku ambil teater, gitu. Nah, ambil teater aku dapat semuanya, dramaturgi dapat untuk ke film, untuk urusan artistik di panggung dapat, di seni rupa. Semua dosennya ngambilnya dari kiri kanan karena pertunjukan tuh di tengah ya posisinya. Sementara fakultas film kiri, fakultas seni rupa kanan. Jadi saya merasa saya dapat semua ilmunya gitu. Makanya saya ambil itu. Begitu. Nah, lalu decide untuk menjadi perupa, pelukis, penggambar, itu kapan? Waktu saya pindah ke Bali, saya nggak punya temen ataupun kenal komunitas, dan memang saya pribadi agak sulit untuk berkomunikasi gitu ya, nggak tahu kenapa gitu. Saya merasa kurang nyaman kalau rame gitu, saya sukanya sendiri gitu. Dulu pun walaupun kuliah di kampus tuh yang mewajibkan ya, seharusnya kita punya relasi banyak, apalagi sama teman-teman banyak, tapi saya lebih suka sendiri. Jadi saya memutuskan untuk
apa yang bisa saya lakukan sendiri, tapi bisa menghasilkan karya gitu, nggak butuh banyak orang. Nah, melukis. Jadi dulu saya, pindah ke Bali itu ngelihat di Desa Batuan, kok ada lukisan rumit sekali gitu ya, kecil-kecil. Gimana ini caranya orang ngelukis kayak gini ya? Aku pikir. Oh ternyata setelah dipelajarin nggak sulit-sulit amat buat saya ya. Saya hanya belajar tuh 2 bulan, 3 bulan udah bisa. Orang pada kaget. "Ini kenapa bisa ya gampang?" Kata dia gampang. Ya emang gampang menurut saya. Rumit itu karena kecil-kecil dan banyak. Jadi intinya tuh harus tekun aja gitu. Nah itu, Iya. Dan kalau juga dan kalau juga ya saya ngerasa tuh, wah kita punya banyak teknik, eee, lokal, kenapa nggak itu yang dilestarikan gitu kan. Aku soalnya orang yang nggak begitu suka mengagungkan western gitu ya, mesti semua dari barat, toh kita punya, apa aja kita punya gitu, mau dari tanah sampai apa aja kita punya. Kenapa mesti mengagungkan barat-barat gitu, aku males. Gitu ceritanya. nah, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupah? Nah, kalau menurut saya selain kita mengembangkan teknik yang sudah ada di Indonesia, khususnya di Bali, kita juga harus melihat, mmm, apa perkembangan apa yang ada sekarang, jika itu memungkinkan ya. Dari situ kita bisa tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dikembangkan dari apa yang sudah kita punya gitu, menurutku kayak gitu. Oke, jadi mengembangkan teknik-teknik itu ya. Iya. Berarti possible membuat teknik baru. Tentu saja, kalau misalkan kita menguasai karena ini kan teknik nggak hanya satu ya. Kalau misalkan kita bisa menguasai teknik yang misalkan ada di kamasan, terus kita gabungkan dengan di batuan, kenapa enggak? Karena tekniknya mereka bukan hanya teknik melukis, tapi teknik mempersiapkan alat-alatnya. Kayak kita bikin kanvas itu dari apa, kan di kamasan beda dengan yang di batuan. Prosesnya tuh beda, jauh beda. Gimana dia bikin kanvas sampai halus banget gitu. Dari bubur nasi itu loh. Nah, dari situ dilapisin, terus diamplas, dilap sampai halus banget, baru kita bisa pakai itu kanvas. Nah, tapi teknik pembuatan kanvas ini ada berapa macam kalau di Bali so far? Itu tergantung ya, kalau misalkan di kamasan tuh jauh beda sama yang di batuan. Kalau di batuan dia aku nggak tahu kalau yang di sana dia pakai apa, tapi aku biasanya pakai gesso. Karena supaya dia nyerap tinta Cina yang kita pakai. Kalau nggak dikasih itu dan nggak diamplas dulu tuh keluar dia ininya. Oh, Sementara teknik kita mesti pakai berapa kali layer untuk bikin kayak gitu tuh ya. Untuk bikin ini aja, ini nih kertas baru bisa dapat efek, awan begitu. Kalau enggak pakai kanvas pun efek awannya tuh kurang karena daya serapnya beda sama kertas. Nah, itu yang jadi sedikit kendala buat saya untuk bikin efek seperti ini kalau pakai kanvas tuh susah, gitu. nah, Mbak Satya, kalau dengan Bu Sukmawati ada proyek apa sebetulnya? Saya belum pernah tanya ini. Jadi pada penasaran. Saya ini bekerja juga selain jadi artis, saya juga adalah show director dan art director, yang itu tadi berkembang dari teater tadi ya. Jadi saya ada project pagelaran, tarian dengan beliau. Jadi yang pegang semua itu saya, show director-nya dan juga art director.
Rencananya itu di Bali akhir tahun ini, tapi belum tahu kan kita masih ngelihat perkembangan corona ini bagaimana, pas sudah diperbolehkan untuk kerumunan nanti meskipun kita masih prokes atau bagaimana kita belum dapat ini masih kita lobby, sementara latihan tetap berjalan gitu. Oh, begitu. Nah, Mbak Satya, apakah sering mengikuti pameran charity? Dan mengapa tertarik mengikuti pameran Saya charity? dulu saya dulu pernah ikut charity tapi untuk, eee, melestarikan puri kerambitan yang di Tabanan, itu di Hotel Melia. Itu charity juga yang ini nih baru, karena saya kan jarang tahu ada selain dari Pak Sutoyo ya, makanya saya pengen ikut juga gitu. Kalau yang sebelumnya karena memang diajak dan waktu itu masih offline ya. Kalau yang online ini baru sekarang. Oke. Nah, dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan? Sebentar saya buka karyanya. Jadi itu seperti ini. Wait. Tunggu, saya buka. Oke. Sebenarnya ini adalah project, kalau dibilang gagal sedih banget ya, tapi ya Oke, project silakan. tertunda. Karena sebenarnya ini adalah proyek saya dengan Mbak Poppy Darsono untuk Indonesian Fashion Week tahun 2020. Pertama itu kan karena kita maunya offline semua, tapi ternyata sekali lagi diubah jadi bulan Juli, gagal lagi. Diubah lagi jadi bulan Agustus, ternyata ditutup lagi sama Pak Anies. Akhirnya nggak bisa, terus mereka juga online, akhirnya saya putuskan untuk, saya nggak ikut kali ini deh Mbak, soalnya wah, ribet, kasihan juga mereka ribet kan ya. Mereka ribet ngurusin gimana tuh catwalk online. Saya juga ribet mikirin baru pertama kali kena corona langsung kayak gini, walaupun emang banyak juga proyek yang, udah di-cut semua. Ya udahlah, lain kali aja gitu. Jadi ini sebenarnya proyek untuk Indonesian Fashion Week karena mereka temanya waktu itu Borneo, dan Mbak Poppy meminta saya untuk, bikin pameran sekaligus dengan tema fashion-nya waktu itu, gitu. Oh, berarti ini salah satu karya yang akan di-show-kan di Indonesia Iya Fashion Week. iya, waktu itu, tapi gagal. Sebentar, tapi ini gambar apa sebetulnya? Sebenarnya ini, hudok, tarian hudok. Jadi di Kalimantan tuh ada namanya, topeng hudok. Jadi topeng ini untuk ngilangin kalau ditarikan tuh dia untuk ngilangin hama, terus membawa kesuburan gitu untuk para petani. Makanya saya terinspirasi untuk nyambungin ini kan lagi pula di Borneo tuh banyak, apa nih, kantong semar. Nah, jadi semua ini adalah kupu-kupu, burung, apa, semua yang ada di Kalimantan gitu saya lukis gitu. Sesuai dengan temanya Borneo. Oh. Nah, berikutnya. Silakan. Ya ini juga sama gitu. Kalau ini pakaian adat, suku Dayak Kenya. Nah itu burungnya juga burung burung asli, Borneo juga gitu. Pokoknya apa yang saya gambar yang ada di situlah. Nah, yang ini saya pakai teknik batuan yang ini, tapi di kanvas. Ini cat minyak. Ini akrilik. Kalau yang Akrilik. 2 tadi itu cat air. Nah, sebelumnya juga pernah membuat atau sering membuat
Dayak ya? Iya, yang ini nih, tapi ini Iya, ini iya. udah punyanya orang Perancis. Duitnya udah habis, tapi lukisannya masih di sini. Belum diambil atau belum dikirim? Eee, ada beberapa lukisan tuh kasusnya kayak gitu. Jadi duitnya dikirim dulu, tapi lukisan masih di sini. Karena kan kebetulan mereka nggak bisa ke Indo. Sementara juga yang lain juga nggak bisa. Eee, itu tuh kebanyakan tuh memang kolektornya dari luar. Terus yang ada 2, nah ini juga nih, ini artis Rusia yang terkenal di Cina nih yang punya, Oh, juga dia sudah main sus film, tapi nggak bisa diambil, tapi duitnya udah nyampe. nggak dikirim lewat DHL atau apa? Nggak berani, dia nggak mau. Oh, oh gitu. Loh, apa hubungan Mbak Satya dengan Dayak sebetulnya? Good question. Saya itu ke sana pernah selama seminggu, terus saya mengunjungi Dayak Kenya juga di lain waktu. Saya mengunjungi sebagai bagian dari pekerjaan saya waktu itu jadi show director, saya mengunjungi beberapa desa yang di pelosok gitu. Dan saya, secara spiritual saya merasa begitu dekat sama mereka dan juga orang-orangnya. Karena menurut saya, orang-orang di sana itu benar-benar pure ya, hatinya itu benar-benar bantu orang tuh nggak pakai bibu lagi. Kalau kalau misalkan kita ke pasar gitu tanya apa ini, dia langsung jawab bahkan nganterin gitu. Saya merasa hangat gitu ya dada ketemu orang-orang kayak gitu. Belum lagi kalau ke, apa namanya, rumah adatnya gitu ya, ketemu orang-orangnya, kok rasanya saya pulang gitu. Ketemu orang-orang seperti itu tuh bikin kita benar-benar merasa manusia seutuhnya gitu ya. Karena saya udah muak ketemu orang-orang bangsat gitu, udah capek. Jadi ketemu orang yang masih seperti itu saya benar-benar, "Oh saya masih hidup," gitu ya. Saya masih benar-benar terkoneksi dengan dunia gitu kalau misalkan masih ketemu orang-orang kayak gitu. Karena bagi saya orang-orang seperti inilah yang berharga dan punya andil besar di kehidupan gitu. Jadi saya merasa gimana ya bisa preserve orang-orang kayak gini, kan mereka juga digempur sama pendatang, digempur kebudayaannya juga nggak kurang perhatian, sementara tanahnya dikeruk abis-abisan ya kan. Tambang di mana-mana, belum lagi yang mati masuk ke tambang nggak tahu, belum lagi zaman dulu, itu sungai itu tercemar ya, sementara mereka minum langsung, nggak pakai apa-apa, diare, bayi mati semua. Coba bisa kita mau gimana? Kita punya kayak gitu, banyaknya, tapi nggak dipeduliin. Entar giliran dicolek sama negara lain ya kan, terus diasuh sama mereka, terus pindah, "Wah kita baru" kayak gitu. Giliran lu diklaim sama orang, baru lu bacot, kan. Giliran nggak ada apa, adem ayam dibiarin aja, "Ah masih hidup ini," gitu ya. Dia nggak sadar bahwa kayak gitu tuh gampang banget ilangnya. Entar aja hilang gitu. Entar kalau udah hilang baru ngerasa kehilangan, baru, ini apa, Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini lebih damai ini. Oke, silakan yang ini. Yang ini ya hewan endemik yang di sana ya, kalau nggak salah trogon apa gitu, burung asli sana. Aku gambar aja. Oh, berarti memang 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 sejak kita ketemu, sejak kita apa, saya lihat lukisannya Mbak Satya itu memang
termasuk yang ibu apa yang mana ya, yang besar itu juga ada gaya Dayaknya kan ya. Yang mana ya? Yang Saya besar, yang mungkin 1 kali 80 atau berapa? yang ini sih bukan Dayak ya. Oh, iya, betul itu. Ini Betul itu. iya, Hmm. bukan. Tapi ada khas warnanya itu loh. Iya, jadi Walaupun katanya bukan Dayak. saya tuh sukanya warna yang kalem, bukan yang ngejreng gitu, kayak sakit mata gitu kalau ngelihat yang ngejreng-ngejreng gitu. Emang dari sononya saya nggak suka ngeliat warna yang sepet mata gitu, kalau aku ngeliatnya terlalu shiny gitu, nggak. Justru kalau lukisanku kalau dia warnanya udah shiny, aku kasih coklat biar dia tua warnanya gitu. Nggak suka memang. Oke, tapi apa di balik cerita burung ini? Mengapa sendirian dan sebagainya? Nggak tahu sih ya. Kadang kala aku ngelukis tuh nggak tahu artinya apa, tapi bukan berarti itu nggak berarti gitu ya. Kadang aku lukis-lukis aja. Ini kalau burung ini kalau di zoom tuh lucu juga matanya. Kayak orang pada bilang, kuratorku yang orang Perancis ya, yang Pak Jo, "Kamu bisa juga ngelukis realis?" "Iya, aku juga heran kenapa aku bisa." "Kamu belajar di mana?" "Sendiri aja." "Oh, boleh juga kamu?" "Iya ya, boleh juga saya." Jadi kebanyakan tuh ya aku ngelukis sendiri tiba-tiba, "Oh, bisa juga." Kayak gitu loh, Pak. Aku Nah, itu biasanya spend berapa hari untuk one piece? kalau ini 2 hari aja selesai. 2 hari aja. Heeh. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Ikman yang di Mogiri yang melihat surganya Indonesia. Iya, kalau saya melihat apa namanya, kalau dari yang dituturkan tadi kayaknya penuh banyak apa, dalam tanda kutip kan kayak kemarahan terhadap situasi, tapi Oh, melihat saya lukisan marah banget, Pak. kenapa? Saya Melihat memang marah banget. makanya, tapi kalau melihat lukisannya itu kok dari lembut ya. Ini Saya emang keras tapi saya lembut, Pak. oh, jadi kalau dalam bahasa itu ya, body boleh Rambo tapi hati Romeo gitu ya. Oh iya, Wah, tapi Hello Kitty. Saya emang ya, gitu. Saya kalau ada omongan, perintah apa, saya keras. Apalagi kalau misalkan saya jadi show director tuh, di lapangan udah nggak ada yang berani sama saya. Saya udah pegang, apa, walkie-talkie itu udah 2, udah maki-maki aja. Karena kan kita kejar waktu. Terus online itu kan semua live ya. Kalau di panggung salah sedikit kamera ada yang satu harusnya ngambil di sini close up, ternyata dia ngambilnya begini, wah udah saya maki langsung, kayak gitu. Tapi tetap kalau di akhir kerjaan selalu saya minta maaf, karena itu memang harus cara saya dikerjakan. bekerja supaya semua itu sesuai garis gitu ya. Kalau enggak, saya nggak bisa gitu kerja itu harus kalau bisa harus perfect semua gitu. Ya, saya sedikit ikut apa namanya, sepakat mungkin dalam konteks tadi seperti itu, apa, mencintai negara sendiri, entah ya dari entah budaya, dari apa, kekayaan yang alam yang kita miliki dan mungkin sama, konsentrasinya. Artinya kita apa ya, kepedulian kita paling tidak kayak seperti Mbak, terus saya juga ya tadi itu apa ya, mungkin bentuk kecintaannya ya kalau saya menggambar alam dan dengan menggambar budaya dan mungkin, anunya juga gitu. Ya ya gitu maksud saya, apa namanya, cuma Paham. bukan cuma sih maksudku gayanya beda mungkin kayak Mbak tadi. Kalau melihat,
orangnya kayaknya keras, tapi begitu menyampaikan dalam bentuk visual, ih beda iki. Mungkin tadi Budi Rambo Hati Romeo tadi itu mungkin. Saya memang gitu, Pak. Saya pengen semua itu selalu di depan clear. Apa-apa itu harus benar-benar dikomunikasikan, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ora apa-apa. Jadi kita apa namanya, untuk menyikapinya lebih gampang gitu. Kalau misalkan ada yang nggak suka sama misalkan perintah saya kenapa, terus dia merasa sakit hati, dia harus utarakan itu ke saya langsung. Jadi saya tahu di mana saya salah, saya bisa minta maaf dan kalau bisa saya perbaiki. Itu justru lebih gampang buat saya pribadi ya. Saya nggak suka yang apa-apa tuh ditutup-tutupin, ini ribet. Hidup udah ribet dan dibikin ribet gitu. Pokoknya nggak pernah menyimpan ya di belakang nggak pernah menyimpan Oh, beban, pokoknya di saya depan paling udah selesai gitu artinya iya, begitu saya paling nggak selesai. suka kayak gitu, Oh iya. Itu kayaknya juga kunci awet muda ya, Pak Harto. Amin. Loh ini masih 17 tahun loh Mbak Ah, Mbak iya. Ikman. Iya. Kemarin baru Sweet 17. Oh iya. Jadi Oke, teman. sedikit Ya, silakan. ya, sedikit bocoran. Saya juga ada project untuk karena kita pintu di Indonesia ini kan mau nggak mau memang Bali ya, untuk membuka pintu Dunia. internasional. Nah, juga saya sedang garap project ini semoga diluluskan oleh pemerintah Indonesia. Kita juga sudah dapat dukungan dari beberapa kementerian untuk membuat festival untuk gathering spiritual and sacred art gathering di Bali. Rencananya tahun depan dan kita akan mengundang spiritual art, sacred art dari Turki, dan kalau bisa kita mengundang Dalai Lama untuk purified the whole nation. Dan pertamanya itu dari Bali gitu. Kalau misalkan dari Bali sudah sukses, kita akan pindah bisa ke Medan, bisa ke Jawa, di titik-titik mana supaya Indonesia ini, Nusantara ini benar-benar bersih dan bisa cemerlang lagi lah di mata dunia. Itu gimana caranya? Saya lagi ikut ambil bagian untuk itu gitu. Dan kita juga sudah dapat dukungan tuh dari Soka Gakkai. Nah, itu udah happy banget kita. Tinggal nanti ke depannya gimana dari itu. Jadi ini interfaith ya. Semua agama ada, Islam, Buddha, Kristen, semua yang Sufi yang ada di Aceh kita undang. Pokoknya semuanya mau agama apa, kepercayaan apa, yang penting ini buat Indonesia gitu. Kepercayaannya watercolor harus diundang nih Pak Ikman. Tentu. sama Bu Indra Sari ini di Probolinggo ini. Saya sih kepengen ya kalau teman-teman bisa dibuka kameranya jadi kita bisa sharing bareng dan saling kenal karena saya suka kalau kita ada di satu jalur untuk kemanusiaan gitu. Oke, selamat pagi Mbak Satya. Pagi. Ya, nah, terima kasih. Kisah yang sangat inspiratif, menarik banget ya. Ya, oke. Saya dari Probolinggo. Di sini ada Bromo ya, banyak banget. Mungkin kapan lain waktu mau dari Bali lewat ke Jawa pasti lewat di sini ya. Kita kan jalur Pantura. Boleh ya. Saya juga bisa mungkin syukur-syukur kolaborasi. Ya, syukur bisa berkolaborasi bareng. Di sini mungkin main teater mau di promo atau banyak sekali kalau bicara Indonesia
luar biasa. Probolinggo juga maniculture ya. Di sini banyak banget dari Madura, dari Cina, dari banyak banget di sini. Ya, kita punya banyak sekali budaya, agama, ras dan lain sebagainya yang bisa kita kolaborasi bareng mungkin next-nya, baik itu teaternya, baik itu performance art-nya ya, nari atau apapun di sini mungkin bisa jadi luar biasa. Iya, Mbak. Kalau misalkan saya Kurang ada, lebih seperti itu yang saya tahu. yang penting udah ada di grup kan ya. Ya, senang sekali bisa bertemu orang hebat. Ya. Oke. Terima kasih Bu Indasari. Oke, terima kasih Mbak Satya atas waktunya, atas sharingnya, atas partisipasinya. Semoga ada yang terjual Mbak Satya. Amin. Amin, soalnya bisa buat biaya beasiswa. Oke, terima kasih Mbak Satya. Selamat siang. Sampai ketemu di Bali. Oke, terima kasih.